Para jamaah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Siang yang penuh barokah, penuh rahmah, kita ditakdir baik oleh Allah, diberi kesempatan hidup, alhamdulillah, bisa sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur, kita duduk di Baitullah, di majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Ini keuntungan besar di dalam hidup kita. Kapan hidup yang singkat dan umur yang sebentar ini, kita ditakdir bisa duduk di majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Dan Rasulullah menjelaskan pada kita, orang yang bisa ngaji seperti ini, itu lagi dicintai sama Allah. Li'anna talibal ilm habibullah. Orang yang mau ngaji, yang mau belajar ilmu agama, itu lagi dicintai sama Allah. Rasulullah dalam satu hadis pernah menjelaskan pada kita, sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang suatu zaman kepada umatku nanti menjauh dari orang-orang alim. Siapa sih orang alim itu? Orang yang takut kepada Allah. Bukan orang yang istilahnya titelnya jejer-jejer, atau sekolahnya sampai kemana-mana, atau mungkin kitabnya banyak, atau mungkin bicaranya pinter. Bukan, kata Allah di surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya nyala pakai inama, pakai harfu ina yasilu bima, kafatun wa makfufatun, dikurung. Cuma ini dari hambaku yang bisa disebut ulama, yaitu man yakshallah, orang yang takut kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan pada kita, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dalam dada, bukan di lesan, bukan di penampilan, bukan jenggot, bukan ini, bukan, tapi hahuna di sini, di dada. Orang yang dadanya isi ilmu, kemudian yang manfaat dan dia takut kepada Allah, itu orang alim. Dan kita sama Rasulullah, akhir zaman ini disinyalir, kata Rasul, sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Nanti akan datang suatu masa, suatu zaman, umatku menjauh. Kalimat farro yafiru bukan berarti kalau ketemu orang alim lari, itu bukan, menjauh. Ada pengajian, ada orang alim kasih nasihat, itu gak mau, menjauh. Nah, kemudian juga kalau wal fuqaha, orang-orang yang ngerti hukum agama, ngerti keselamatan dunia dan akhirat, itu juga tidak didekati, tidak pernah ditanya. Nah, kata Rasulullah, ketika seperti itu keadaan umatku, maka Rasulullah menjelaskan, faya betaliyahumullah bisalasin baliyatin. Allah akan memberi ujian 3 macam. Nah, ini insya Allah 3 macam ujian ini saya bahas satu saja, karena mungkin durasinya di sini setengah jam. Kalau di Dobus itu 1 jam. Ini tadi dari Dobus, dari KBD pindah ke Dobus. Polres Sabes itu kemarin saya, itu juga 30 menit. Nah, kata Rasul, kalau umatku menjauh dari orang alim, yaitu orang yang takut kepada Allah, dan yang kedua menjauh dari fuqaha, orang-orang yang ngerti hukum, yang paham, yang faqih tentang agama. Umatku kok menjauh, diuji sama Allah 3 macam. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Hasil kerjanya, hasil usahanya, penghasilan dari ikhtiar usahanya itu dicabut barokahnya. Mungkin uangnya banyak, gajinya mungkin besar, segala macam punya, tapi hidupnya tidak berkah. Apa sih barokah itu? Ziyadatun lil khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi kalau umur kita tambah tua, kok kita tambah baik, berarti umur barokah. Diurip tambah tua, wis pensiun, tambah tua kok tambah baik, berarti barokah. Nek tambah tua, tambah gendaan, Ustaz, gak barokah umure. Ono sing tambah tua, tambah gendaan misalnya. Itu ndak berkah. Jadi, ziyadatun lil khair, tambahnya kebaikan. Kalau kita tambah harta, kok tambah baik, harta kita berkah. Kalau kita tambah ilmu kok jadi orang tambah baik, berarti ilmu kita berkah. Kemudian ketika tambah anak kok kita jadi tambah baik, berarti itu anak berkah. Kalau tambah istri, Ustaz, nah itu rada repot Johan. Gak apa-apa nek tambah istri terus tambah baik, berarti istri barokah. Karena istrinya solihah misalkan. Ngejak bangun tahajud, kemudian ngejak nyantuni yatim, kemudian ngejak pengajian, ngejak, itu istri barokah. Kita lanjutkan. Karena hidup ini
Gak ada tujuan kita kecuali hidup ini al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini sudah cariin. Hidup ini ya apa caranya kita dapat maafnya Allah, kemudian kita selamat dunia akhirat. Gak pangkat gak penting, buat apa pangkat kalau tidak selamat? Tidak kaya juga tidak penting, kalau kaya tidak selamat buat apa? Ini. Maka kalau kita ngerti hidup ini, yang kita cari adalah berkah. Rasulullah ngajari kita mau makan, makanan kita lihat, kita doai. Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar. Lihat, minta berkah dari apa yang dirizkikan, minta selamat dari murka dan siksanya Allah. Itu paling penting. Orang itu kalau sedikit dosa, hidupnya itu ayem, nyaman. Tapi kalau orang itu banyak kesalahan kepada Allah, banyak dosa, hidupnya risau hatinya. Nggak bisa tenang. Risau. Gelisah. Kadang mungkin gak ada yang dipikir, cuman nggak bisa tenang. Seperti itu. Dan kita lanjutkan. Jadi kata Rasul, kalau umatku menjauh dari orang alim dan menjauh dari orang-orang yang pintar hukum dalam agama ini, maka diuji 3 macam. Yang pertama, dalam konteks hadis yang lain, itu pakai mabni majhul. Turfa'ul barakatu min kasbihim. Diangkat barokahnya dari apa yang dihasilkannya. Itu. Karena lihatin Rasulullah. Rasulullah itu ada orang merintis rumah tangga, manten, itu doanya Rasulullah simple saja. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang penting. Barakallahu laka, pakai lak. Mudah-mudahan Allah memberi barokah kepadamu. Yang pertama, dhamirnya laka, berarti si suami yang didoakan. Kemudian yang kedua, wa barakallahu alaika, dan mudah-mudahan Allah memberi barokah Allah. Allah sama la, itu keuntungan yang didapat, hasil yang didapat, itu kepemilikan yang dipunyai, yang dimiliki, itu mudah-mudahan dikasih barokah. Dan begitu alaika, yang menimpa kamu, capek, susah, risau, kemudian apa saja yang menimpa, itu mudah-mudahan diberkahi. Kemudian baru ditutup dengan wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu berdua di dalam khair, kebaikan. Seperti itu. Barokah. Maka hidup ini yang kita harus cari adalah keberkahan dari Allah. Jadi, apapun yang kita miliki, usahakan itu semuanya menjadi berkah. Maka kita diajari sama para ulama, buka toko, rollingnya kita buka, kita doa. Bismillah, kita buka. Langsung doa. Allahumma barik lana fi dukanina. Ya Allah, beri barokah pada toko kami ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, beri barokah kepada rezeki yang kau berikan kepada kami. Itu keberkahan yang kita cari. Maka ketika barokah itu diangkat, ini. Karena sekarang ini ngapunten. Jadi akhir zaman ini jenengan ketika tidak mendekat dengan orang alim, selalu tanya dan belajar kepada para fuqaha, jenengan akan bingung. Karena akhir zaman ini kata Rasulullah, terus ujian hidup ini akan diberikan oleh Allah seperti menguret tikar selembar-selembar. Dan nanti akan datang suatu masa, orang yang ngerti saja, yang terdik cendikia itu saja bingung, apalagi orang yang bodoh. Dilihatkan sekarang, kita diuji berbagai macam ujian. Kita punya Allah. Yang penting, makanya saya ngapunten. Saya ceramah di mana-mana. Jadi di TNI yang sekarang masih ada, itu saya di psikolog ada, di Pasmar ada, saya di Pusdikmar ada, Al-Kausar itu ada, Gunung Sari. Kemudian di sini saya masih di Puskopal, di Dobus Bektim, di Satlek Matim, di Labin Kimat, di Labinlek itu saya masih ngisi. Yang lain mungkin di kapal selam juga. Yang lain ada yang sebagian berhenti setelah pandemi itu. Di Polrestabes itu bertahan sampai sekarang. Polisi itu tiap hari ngaji, Pak. Jangan gak ngaji rugi. Polisi saja ngaji. Polisi ngaji. Yang hebat-hebat mereka banyak. Ya, betul. Sampai kemarin itu ada masalah yang istilahnya ada anggota polisi itu orang Malang, dia nikah dapat Blitar. Waktu nikah
Ini supaya ngerti hukum itu di sini dan nanti selamat gitu. Karena yang kita cari hidup ini selamat. Dia nikah resmi, diwali bapaknya, sampai sekarang punya anak 2, ini anggota. Kemudian kemarin tak suruh menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Ternyata begitu sudah punya anak 2, ketika pulang, ada temannya mertuanya, beliau yang perempuan, ibu mertuanya, itu temannya main ke rumah. Langsung dia doding istrinya, loh ini anakmu yang ngangkat anak dulu, sekarang sudah besar, sudah punya anak. Ternyata bukan anaknya. Ya dia karena ngaji terus di Polres, sampai dia bingung. Ya Bapak Ustadz, berarti nikah saya tidak sah diwali, bapak mertua itu bukan bapaknya istri. Padahal layaknya nanti walinya hakim. Walinya mestinya hakim. Lah kita ketika ngaji ya bisa selamat dari haram, dari tuntutan Allah dan sebagainya. Contohnya gini, ada janda cantik, semok pisan, ditinggal mati suaminya, masa idahnya belum habis dinikahi, ruwet urusannya. Ulama sepakat suruh pisah, walaupun sudah dijima suruh pisah. Ada pendapat yang paling keren, suruh pisah dan tidak boleh kawin lagi, tidak boleh dinikah lagi, karena dia sudah melanggar aturan Allah dan dosa besar. Berani nikahi janda ditinggal mati, suaminya masa idahnya belum habis, dia nikah di masa idah. Yang satu berpendapat para ulama dipisah, disuruh menghabiskan masa idah, setelah itu dipinang, nikah lagi. Nah, yang kedua ini sah. Seperti itu. Mungkin pendapat paling luwes yang ini. Tapi tetap suruh dipisah. Dijima atau belum dijima disuruh pisah. Karena larangan untuk nikah di masa idah. Nah, nanti Islam itu luwes, tidak seperti yang kita ngerti, kaku. Enggak. Misalkan ini, ada seorang ibu menjalani masa idah. Ternyata dia punya anak kecil-kecil yatim yang kelaparan, tidak ada yang dimakan. Dan ini termasuk ibu tulang punggung keluarga. Izin sama Rasulullah untuk bekerja, hidupi anaknya, diizinkan. Jalankan masa idah sambil, tapi kita harus ngerti, itu posisinya darurat. Akhirnya kerja, ikut ngetam apa, dapat upah dipakai hidupi anaknya. Sampai masa idahnya selesai. Syaratnya apa? Kerja berangkat, nyampe di sana kerja pulang. Terus tidak boleh berias. Karena ketika perempuan janda ini di dalam masa idah, tidak boleh pakai wangi-wangi, tidak boleh berias, tidak boleh macam-macam. Sudah. Apa darurat tujuannya? Itu berangkat selesai. Yang satu, saya sekarang lapar ya Rasul, saya tidak ada yang dimakan, saya jalani masa idah. Apa boleh saya keluar cari kebutuhan untuk makan, setelah itu pulang? Boleh. Sesuai kebutuhan pulang. Dan orang laki dinasihati, di dalam masa idah, orang laki tidak boleh janjikan mau nikah. Misalkan kalimatnya gini, engko nek masa idah ente ojo nrimo wong rek, aku siap, misalnya tidak boleh. Kemudian janji tidak boleh. Yang boleh itu arot-cum, itu sindiran. Bolehnya gini. Saya ini sudah agak lama misalkan. Saya juga kepingin nikah dan saya itu kepingin dapat istri yang orangnya itu ini persis dia. Cuma gak boleh ngomong. Gak boleh janji tetap. Itu boleh. Itu sekedar itu boleh. Dan masa idahnya kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kemarin di BWN Surabaya 2 itu ada ibu sudah tua, ditinggal suaminya mati. Sebetulnya pensiunnya tinggal sedikit. Tak suruh resign, tidak mau. Ya sudah bu, rada ruwet nek ngono kan. Padahal sudah sebentar lagi pensiun. Dan dia ya ngaji terus ya, Islamnya bagus orangnya. Itu eman gitu. Ini. Jadi Islam itu gampang sekali. Nah, kemudian ada lagi istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya tapi keadaannya hamil. Itu masa idahnya sampai melahirkan. Asing nasib itu nek metenge sik enom, rodok suwe. Tapi nek metenge wis tuwa hamilnya sudah 9 bulan, setelah ditinggal mati 10 hari melahirkan, ya sudah. Begitu sudah melahirkan, berai, bersih ngono, ambek gendong bayi, njupuk HP, yatim. Butuh bapak anyar misalnya. Terus awake diposting ngono oleh wisan. Karena masa idahnya sudah habis. Tapi kalau dalam masa idah tidak boleh. Dan itu kita harus
ngerti. Makanya ada sumpah ilah, sumpah li'an, sumpah dihar. Itu Islam, kita harus ngerti. Bagaimana suami mengilah istrinya, kamu tidak akan saya nafkahi dohir batin, namanya ilah. Dan ilah itu dibatasi berapa? Arba'ata asyurin, 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan, harus kalau balik-balik, kalau cerai-cerai. Kalau enggak, istri boleh khulu. Nuntut ke hakim untuk dicerai. Seperti itu. Dan itu aturan Islam. Nah, ketika kita dekat sama orang alim, tanya hukum itu, hidup kita berkah. Dan kita tidak akan kena dosa besar kayak zina, kayak apa, macam-macam, tidak mungkin. Seperti itu. Jadi misalkan TNI mau nikah 2, nanti ke kantor juga tidak bisa, yus nikah saja siri. Ustadz nguru ira bimana misalnya. Ya, yang penting adil kan tidak ada masalah. Gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi, yang penting kita itu hidup ini tujuan kita adalah ya apa caranya selamat dan ya apa caranya dapat maafnya Allah. Orang tidak punya dosa tidak mungkin. Kita semua itu adalah tukang melakukan dosa. Makanya kalau kita paham dengan keterangan Rasulullah yang singkat ini, apa manusia itu? Al-insan mahalul khotok wanisian. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau ini kita pegang dan kita pahami, tidak ada orang sombong, tidak ada orang merasa cerdas, tidak ada orang merasa tidak punya dosa. Semua punya salah dan semua gampang lupa. Jadi, semua gampang lupa. Jadi kalau sudah lupa, kemudian salah, ya itu makomnya kita. Itu mahalnya kita, kedudukan kita di situ. Ya suka lupa, suka salah. Kata Rasul, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam ini suka melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa itu yang bertobat. Ini, yang bertobat. Maka tadi saya singgung sedikit di Dobus Petim tentang para sahabat yang hebat ini. Sahabat-sahabat Rasulullah itu semua saking hebatnya imannya kepada Allah, yang dicintai dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat pengampunan dosa. Dan tidak seperti kita ngaku Islam, ngaku pedoman hidup kita Al-Quran, tapi kadang nggak belajar itu. Seperti itu. Kalau mereka ini ya sudah orang Arab terus paham. Walaupun kita bukan orang Arab, kalau mau belajar, gampang itu Pak. Al-Quran itu dimudahkan semuanya untuk kita. Abu Bakar Siddiq itu baca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai Anas. Dia bilang gini, saya baca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai Anas. Tidak ada ayat yang paling saya cintai kecuali ayat 84 di surat Al-Isra. Kul kulu ya'malu ala syakilati. Katakan ya Muhammad, tiap orang akan berbuat sesuai dengan kesenangannya dan hobinya. Beliau tafsirkan, hobi seorang hamba atau hobinya manusia adalah cari senang memperturutkan hawa nafsu sehingga berdosa, dan hobinya Allah itu ghafur, mengampuni dosa. Itu penafsirannya. Maka beliau senang atau cinta dengan ayat 1 ini, 84 surat Al-Isra. Kul kullu ya'malu ala syakilah. Itu disenangi oleh Abu Bakar. Umar mengatakan, saya baca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai Anas, tidak ada ayat yang paling saya cintai, satu ayat, surat Ghafir ayat 3. Ghafiri dambi wa qabili taub. Allah adalah pengampun dosa dan penerima tobat. Karena Allah itu yuhibbut tawwabin. Kalau kita sadar tidak mungkin tidak salah, tidak mungkin tidak berdosa, bertobat yang penting. Pagi baca istighfar, sore baca istighfar, malam baca istighfar, itu saja yang penting. Karena kata Rasul, tidak ada yang tidak punya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertobat. Dan Allah itu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta dengan orang yang bertobat dan cinta dengan orang yang bisa membersihkan diri. Membersihkan diri dari mulai dohirnya, pakaian, siapa cat najis ini, kemudian membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati. Ya apa ndak syirik, ya apa ndak ujub, ya apa ndak sombong, ya itu. Dan tukang-tukang nasihati gini ini orang alim. Nah, akan jenengan bisa temukan di lain-lain tempat kecuali mendekat sama orang alim atau tanya kepada orang-orang yang ahli hukum dalam agama supaya hidup kita itu berkah. Karena kalau itu yang kita kerjakan, maka keberkahan itu akan ada dan tidak mungkin diangkat sama Allah. Kemudian Utsman mendengar itu juga mengatakan,
Utsman bin Affan mengatakan, saya baca suratul Fatihah sampai Anas, tidak ada ayat yang paling saya cintai kecuali surat Al-Hijr ayat 49. Apa bunyinya? Nabi ibadi ani annal ghafurur rahim. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah ghafur. Itu sighah mubalaghah. Faul, maha pengampun. Kemudian rahim juga mubalaghah. Ikut wazan fa'il. Itu juga sangat maha penyayang kepada hambanya. Itu Utsman Al-Hijr 49. Tadi Umar bin Khattab Al-Mu'min atau surat Ghafir. Abu Bakar surat Al-Isra. Sekarang Ali. Sayyidina Ali itu mengatakan, saya baca Al-Quran mulai suratul Fatihah sampai Anas, gak ada ayat yang paling saya cintai, surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai orang-orang yang hidupnya dipakai untuk asraf, melampaui batas, banyak melakukan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah bisa mengampuni dosa jami'an semuanya. Seperti itu. Nah, kata para ulama, hidup itu kalau kita bisa mempersedikit dosa, rezeki itu berkah dan gampang. Tapi kalau kita hidup itu banyak dosa, apa kata Rasulullah? Rezeki itu seakan-akan dipersulit oleh Allah. Padahal jatahnya mesti nyampe, cuman dipersulit. Mestinya diambil sama orang-orang yang tidak banyak dosa, biasa-biasa. Tapi ketika diambil orang yang banyak dosa, jadi capek. Ada orang-orang itu ngambil rezekinya dengan sengsara berat, tapi dia enjoy nyantai. Dan ini kalau diambil orang-orang yang banyak kesalahan, banyak dosa, gak mungkin kuat. Keberatan. Kenapa? Beda. Seperti itu. Jadi kita kembali. Kemudian sekarang yang kedua ujiannya. Apa ujian kedua? Yusallitullahu sultanan dzaliman. Yang kedua, Allah memberi ujian kepada kita. Kalau kita tidak suka ngaji, tidak mendekat dengan orang alim, tidak suka tanya dengan orang yang ahli hukum di dalam agama, supaya selamat hidup dunia dan akhirat, maka kalau kita menjauh dari itu, ujian nomor 2, yusallitullahu sultanan dzaliman. Kita diuji sama Allah, diberi pemimpin, tapi gak kasih sayang dengan kita. Pak, itu repot. Nah, dikasih pemimpin yang zalim, tidak ada kasihan kepada kita. Wah, itu repot. Dan ini kalau kita ngerti hadis ini dampak. Maka dalam hadis qudsi, kalau kamu diuji dengan dikasih pemimpin yang tidak kasih sayang kepadamu, kejam kepadamu, jangan kamu doakan pemimpinmu binasa. Kamu dekat kepadaku, tak selamatkan dari semua jahatnya pemimpinmu. Itu Allah. Dan itu hadis qudsi. Tadi keliru kalau kita ini kadang-kadang ada kajian-kajian yang nyala-nyalano pemerintah. Ya kon, ya opo. Saiki kita kembali misalkan ke kampung saja. Milih lurah. Wong milih lurah njaluk duit. Terus Pak Lurah nglironi duit gak oleh, kan repot iku ya. Ngerti ya? Jadi kita mau milih kepala desa saja minta uang. Nanti ketika kepala desanya habis banyak begitu dadi golek liron gak trimo deh. Oh, pelurahku. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi ketika kita menjauh, ya apa? Tanya orang alim, milih pemimpin itu ya apa? Tanya kepada orang ahli hukum, kalau terima uang itu ya apa? Nah, ketika ditunjukkan tidak boleh, ya ojo gitu. Insya Allah, kalau kondisinya seperti itu, kita diberi pemimpin yang adil, diberi pemimpin yang kasih sayang kepada kita. Jadi itu yang kedua, ujian yang kedua. Kalau kita tidak mendekat kepada orang alim dan tidak selalu dekat dengan para fuqaha, orang-orang yang ahli hukum tentang ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini dosa dan ini tidak dosa. Tidak tanya itu, hidup kita tidak berkah. Dan yang kedua, kita akan dipimpin orang-orang yang tidak kasih sayang kepada kita. Dan itu dampak. Itu dampak. Bukan salahnya mereka, salahnya kita. Salahnya kita. Kenapa? Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan seperti itu. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi, jadi anallahu la ilaha illa ana malikul mulk. Itu dalam hadis yang panjang. Aku adalah Allah dan aku adalah
raja dari semua raja. Qulubul malik, semua hatinya para raja ada di tanganku. Kalau hambaku itu taat kepadaku, tunduk patuh kepadaku, aku jadikan hatinya para pemimpin hambaku itu ra'fatun wa rahmatun, kasih sayang, cinta kepada. Tapi kalau hambaku menjauh dari aku, menentang aku, bermaksiat kepadaku, aku jadikan hatinya para pemimpin hambaku itu kejem, zalim, dan tidak ada kasihan kepada hambaku. Sapa sing salah? Jadi kalau kita kaji seperti ini, insya Allah enjoy, enak. Seperti itu. Jadi kita tidak mungkin demo. Tidak mungkin seperti itu. Dan lihatin sekarang. Ujian kita dalam hidup ini, keberkahan ini diangkat. Makanya mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian umur kita umur yang barokah. Harta kita juga harta yang barokah. Itu yang kita minta. Jadi kalau umur itu diberkahi, ngapunten. Apa kata para ulama? Man burika fi umri. Siapa yang diberkahi di dalam umurnya, lesan tidak sanggup untuk menyebut keuntungan dari kebaikannya dan kemanfaatnya. Dan tulisan tidak bisa dipakai untuk mencatat berapa kebesaran dan keuntungan dan kemanfaatan dari umurnya. Tidak bisa. Karena barokah itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Contohnya gini. Ada seorang teman. Dia belajar di Tarim 14 tahun. Dan kebetulan juga pernah jadi muridnya Habib Umar. Dia itu hidupnya pas-pasan. Bapak ibunya juga bukan orang kaya. Tapi minta supaya bapak ibunya itu umurnya barokah. Dan ada keinginan kepingin ibadat haji ke Mekah dua-duanya. Dan tidak punya uang. Cuma didoakan mudah-mudahan hidupnya orang tuamu diberkahi. Umurnya diberkahi. Kepinginannya, hajatnya dikabul sama Allah. Tidak lama dia dihajikan orang kedua-duanya. Dan sampai sekarang bisa ke Mekah itu 3 kali. Gak punya uang. Gitu. Jadi barokah itu tidak bisa dihitung dengan matematik. Contohnya gini, guru saya cerita. Di Ampel ada orang itu usahanya cuma nyurung gerobak jualan pukis. Tapi kalau sudah dari rumah keluar masuk gang sambil wiritan. Dan wiridnya surat Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au kutiat bil ardu aku lima bil mauta balillahil amru jami'a. Itu doa yang dibaca. Kata guru saya. Dan ketika ketemu ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, sudah syukur saja. Itu keluar kalimatnya. Kita syukur saja, kasih sehat, bisa jualan seperti ini loh. Nikmat yang di depan matanya, sehat. Kegiatannya yang keluar dari lesannya, Alhamdulillah, syukur. Ternyata apa? Dari dulu ya wes gini saja Ustaz, tapi alhamdulillah saya punya anak 7, semuanya sarjana. Ayo hitungan. Tadi ini pokoknya loh. Bisa nguliano arek pitu, ayo hitungan. Sampai ngitung sampai das ngelu, pusing, mlebu menur, metu sampai pimpitu gak ada ketemu. Dari mana? Gak bisa ditanya dari mana. Berkah. Nabung sidik. Itu yang namanya barokah. Pas anake mlebu perguruan tinggi, ono gen daftar, sret mlebu. Dan anaknya didoakan daftar keterima. Wong namanya umurnya barokah, hidupnya barokah, semuanya barokah, beres. Sudah. Anak 7, ono sing lanang nyambut gawe, sing wedok nyambut gawe. Mulyano anak gak tutup. Kenapa? Hidupnya kurang berkah. Lo duit lo entek tiga perawatan, tuku wedak larang, padahal wongnya pancet gak ayu, ya pas ngono iku. Seperti itu. Sampai gilap kabeh, sampai gosong-gosong gak karu-karuan seperti itu. Ada yang gitu. Ada yang berkah. Kenapa? Orangnya pinter syukur. Begitu bangun pagi tidur ngelihat dirinya sehat, alhamdulillah. Nek tangi turu ku sehat delok dhisik aja dompet engko ae kari-kari dompet iku. Dompet nomor 17 lah. Pokoke begitu sehat alhamdulillah. Ngono. Perkara dhuwit gak ono engko golek wong sehat kok. Ya apa nek dhuwit gak ono loro pisan. Mau tambah parah. Wis gak iso golek, loro nyacak nang klinik periksa ngamar pisan. Waduh tambah parah. Itu alhamdulillah. Itu loh alhamdulillah.
Itu. Makanya kulil hamdulillah, yang banyak ngucap alhamdulillah. Maka yang kita minta kepada Allah, kalau minta umur jangan umur panjang, umur barokah. Kalau minta harta jangan minta harta banyak, minta harta barokah. Karena barokah tadi saya katakan apa? Ziyadatun lil khair. Orang yang hartanya barokah, walaupun sedikit, semuanya keluar untuk kebaikan. Dan nanti ketemu semua di akhirat. Namanya harta barokah itu awet, cukup, dan sebagainya. Gak bisa diterangkan. Dulu saya ceritakan di sini. Apa sih barokah itu? Seperti ini. Allah itu memberi keberkahan karena Allah punya sifat tabarakalladzi biyadil mulk. Allah tabarok. Itu tafa'al. Terus ada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Asal itu tadi. Saya contohkan kan, kambing saja. Contohnya kambing. Kambing itu dijadikan kebutuhan kita. Ya dagingnya, ya susunya, ya apa. Kambing. Walaupun nanti bumi ini dipenuhi dengan bangunan sampai gak ada rumput misalkan. Kambing tetap hidup. Dan kambing itu tidak bisa habis. Nah caranya gini. Kalau kepin ngerti barokah, hitungan coba. Gak usah banyak-banyak, di Surabaya saja. Berapa kambing tiap hari yang disembelih di tempat jagal-jagal itu. Terus kambing itu buntingnya berapa bulan, punya anak kapan. Jumlah berapa yang disembelih, berapa yang beranak. Mesti akeh sing dibelih. Dan buktinya sampai sekarang gak bisa habis. Kalau mau Idul Adha, kita jalan kanan kiri orang jual kambing. Sak gitu banyaknya. Berapa juta ketika disembelih di Idul Adha? Ratusan juta. Atau mungkin bisa miliar kambing yang disembelih di waktu Idul Adha. Tapi gak bisa habis. Dan kambing gak tahu mules iki apa mbek wong-wong lemah dicor kabeh. Aku mangan apa gak katik itu. Tetap makan seperti itu. Makanya dulu saya terangkan di sini kata guru saya, manusia ini tidak dipikir si apian ayam. Ayam itu kalau ketemu rezeki, misalkan ada jagung sak terpal misalnya, dia makan, temannya dipanggil, kruk dipanggil. Nanti kalau sudah nyucui jagung itu sampai kenyang pergi, ngale ayam itu. Kalau no ayam golek kresek berkat, tak ada. Kalau no ayam berkat misalnya tidak ada, diberkat misalnya. Terus lihatin ayam yang betina, lihatin. Begitu diuber jago, terus dikumpuli, terus bertelur. Bertelur 1, 2, 3, sampai 10, sampai 12, sampai 15. Dingremi dewe, poso. Gak makan kalau anggen, supaya badannya ini panas. Dan dirami. Berapa jam dia keluar, nanti dirami lagi. Dipelajari sama orang, 21 hari. Dan panasnya harus pas. Kalau berlebihan, buan, nggak bisa jadi anak, kepanasan. Dipelajari sama manusia, akhirnya muncul mesin penetas telur. Itu belajar ayam asalnya, mulai suhunya apa. Dan saya pernah ngetes itu, guru saya pernah ngetes apa. Ayam itu kalau ngerami telur, tahu mana yang panas, mana yang masih belum panas diwali ambek cucu ingin itu terus dirah. Pernah sama guru saya dikei nomor yang atas dikasih nomor semua. Ternyata dirami ditinggal kembali lagi. Sudah muter semua nomornya tiba nisor kabeh. Tandanya itu jadi di bawah semua. Setelah itu netes. Setelah menetas semua jadi ayam. Lihat betinanya itu. Coba wong-wong wedok-wedok koyo ayam ngono. Wah, pengen seneng mungkin. Lihat yang betina punya anak sampai 5, 6, 7, 10 digolek no mangan dewi. Dimong dewi, bapak ini gano, bapak ini ucul golek babon maneh. Terus anak iyo gak takok bapak nandi mak gak kate, penting mangan ambek boe itu ayam. Lihat tawakannya luar biasa. Begitu sudah dikumpuli jagonya pergi, dia bertelur sampai punya anak, anaknya dirawat dan dijaga. Kalau dingin dikemuli sama sayapnya gini. Nanti keluar dijak cari makanan, neket-neket, kruk makan semua. Kau no ayam muning ini, kini nak mangan saono bapakmu kono belakrak golek wedo ada, diramut sendiri sampai besar. Makanya sampai Rasulullah di dalam satu hadis gini, perempuan yang hitam pipinya surganya dekat dengan aku seperti ini. Sahabat nanya, siapa ya Rasul perempuan yang hitam pipinya itu? Janda yang ditinggal mati suaminya
punya anak masih kecil-kecil, dibesarkan sampai jadi orang, gak nikah. Rada angel iku, Rek. Nah, rada angel pemane rada ayu. Sing ngapeli akeh. Gak iso, wis gak Dik, wis gak rabi. Tak gedhekno arek-arek, gak ono ngono rada angel. Sing akeh nduk YouTube yang ngene. Rondo wis suwe, gak ono sing ganti uli, ngono akeh ngono. Butuh gandengan, masih tukang batu arep ngono akeh ngono. Seperti itu. Ini ndak dibesarkan anaknya sendiri, dibesarkan sampai jadi orang dia gak nikah. Itu kata Rasulullah, yaitu perempuan yang hitam pipinya. Yang terakhir, kalau kita kepingin dekat sama Rasulullah, pertama banyak baca sholawat. Yang kedua, yang banyak sholat sunnah. Dan yang ketiga, ini sing rada ibu. Kata Rasul, man qalla maluhu wa kathura iyaluhu wa hasunat sholatuhu walam yaktabil muslimin ja'a ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang hidup tidak pernah punya harta banyak, qalla maluhu, hartanya sedikit. Yang kedua, wa kathura iyaluhu, anaknya banyak. Yang ketiga, wa hasunat sholatuhu, sholatnya bagus. Yang keempat, walam yaktabil muslimin, tidak pernah ngerasani orang Islam. Di hari kiamat surganya kumpul sama saya. Papa iki rumput kabeh. Gak nyekel duit anak akeh sembayang kongon apik gak oleh rasan-rasan. Rada ibu-ibu. Soalnya biasanya gak ada duit ku utangan, nek utang gak oleh ngrasani. Ini ndak boleh. Jadi hartanya sedikit, anaknya banyak, terus sholatnya bagus, ndak pernah rasan-rasan. Karena rasan-rasan itu kata Rasulullah, ghibah itu asadu minazina. Ngerasani itu dosanya dan siksanya lebih berat dari zina. Sahabat nanya, kenapa ya Rasul? Orang ketika berzina, tobat, gak ada yang tahu, diampuni langsung sama Allah. Tapi kalau rasan-rasan, Allah tidak akan mengampuni sampai yang dirasani itu memaafkan. Rodo ibu, rodo angel. Jadi, maka kita kalau ngerti rentetan-rentetan mana yang lebih besar dosa ini dan ini dan ini, kalau kita ngerti, enak kita. Ini sekarang lihat, orang sudah banyak mengeluarkan fitnah. Kalau dulu Rasulullah, orang makan 1 dirham, uang riba, itu dosanya nanti siksanya lebih berat dari orang zina 36 kali. Nah, sekarang orang Islam ini, kok zina gak wani, tapi nek mangan duit anak itu doyan kamit pokoknya. Kenapa? Karena yang kasih fatwa ini sudah orang-orang yang berkepentingan dunia. Itu. Lah kita bukan nyari orang alim, tapi nyari orang pinter. Pinter dalil, pinter ini, pinter ngomong, pinter kasih fatwa, tapi gak takut sama Allah, ini berat. Ya mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan kita hidup sekali di dunia ini diberi umur barokah, mudah-mudahan juga diberi harta yang barokah, ilmu yang barokah. Ya mungkin ini kita tutup dengan kafaratul majelis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli halin. Allahumma ya Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal ma'al abrar aziz ya ghaffar rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.